Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afifa, NIM T 2019-1061. Kali ini saya akan membahas tentang bab 2, yaitu manusia dan permasalahannya. Nah, nanti di materi bab 2 ini ada 2 pembahasan. Yang pertama, hakikat manusia dan hubungannya dengan bimbingan dan konseling. Kemudian pembahasan yang kedua, nanti itu kita akan belajar tentang permasalahan manusia. Nah, di pembahasan kedua ini, permasalahan manusia, ini ada subbahasan lagi. Nanti kita akan belajar apa itu pengertian masalah, kemudian apa saja jenis-jenis masalah, kemudian apa sih penyebab timbulnya masalah tersebut. Nah, yang pertama adalah hakikat manusia dan hubungannya dengan bimbingan dan konseling. Dalam pandangan Islam, manusia merupakan makhluk yang paling sempurna kejadian dan penciptaannya. Kenapa? Karena manusia itu diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, beda dengan makhluk ciptaan yang lainnya. Karena dengan akal manusia itu bisa mengatasi permasalahan yang berkenaan dengan persoalan kehidupan di dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian Zakiyah Darajat itu berpendapat bahwa manusia itu sejak lahir telah membawa potensi baik dan buruk. Nah, potensi tersebut akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan seseorang itu. Nah, perkembangan yang maksimal, yang optimal terkait potensi yang baik akan mengeliminasi potensi yang buruk. Itu tugas dan kewajiban dari bidang dalam lembaga pendidikan. Hakikat kemanusiaan manusia yang mulia itu adalah segala usaha yang dilakukan manusia agar dapat memiliki kemampuan untuk menjaga dan memelihara kemanusiaannya melalui dimensi-dimensi manusia sebagai hakikat kecitraan manusia yang mulia. Berbicara mengenai dimensi-dimensi kemanusiaan, berarti kita fokus tertuju pada pembicaraan mengenai potensi atau kemampuan yang dimiliki dan dibawa oleh manusia sejak lahir ke dunia. Kemudian Zakiyah Darajat itu menjelaskan tentang dimensi-dimensi kemanusiaan. Nah, dimensi kemanusiaan menurut beliau itu ada 7. Nah, yang pertama dimensi fisik, akal, iman, akhlak, kejiwaan, keindahan, dan sosial kemasyarakatan yang harus dilakukan dan dikembangkan secara bersama-sama dalam proses pendidikan dalam bimbingan dan konseling. Untuk pengembangan dimensi-dimensi itu merupakan tanggung jawab dari diri individu itu sendiri, orang tua, para pendidik, dan masyarakat. Nah, orang tua itu memiliki peran yang sangat penting dalam mengoptimalkan seluruh dimensi yang ada pada diri anak itu di lingkungan keluarga. Kemudian para pendidik itu memiliki peranan yang sangat besar juga dalam upaya pengembangan seluruh dimensi dalam proses pendidikan di lembaga pendidikan formal. Kemudian masyarakat itu juga memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya pengembangan seluruh dimensi dalam lingkungan masyarakat secara seimbang. Nah, berhasil atau tidaknya dan ada tidaknya seluruh dimensi itu pada diri seseorang, itu peran utamanya tergantung pada diri seorang itu sendiri. Karena apa? Karena di dalam dirinya itu ada yang namanya motivasi untuk bisa mencapai dan mengembangkan seluruh dimensi itu ke dalam dirinya sendiri. Kemudian, untuk mewujudkan manusia yang sehat secara fisik dan psikis, maka manusia itu harus memberdayakan potensi yang ada di dalam dirinya dan sifat dasar baik dan buruk yang dibawa dari sejak lahir sebagai perwujudan dari fitrah yang Allah berikan
dan terlepas dari gangguan mental karena yang disebabkan oleh arus modernisasi, globalisasi budaya. Nah, salah satu upayanya yaitu dengan melalui bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling itu berasal dari kata bahasa Inggris guidance dan counseling. Nah, yang berarti bimbingan dan penyuluhan. Tapi sejak tahun 1980-an, istilah bimbingan dan penyuluhan itu diganti dengan bimbingan dan konseling karena istilah penyuluhan itu sendiri sudah luas digunakan di bidang kesehatan, pertanian, hukum, keluarga bencana, dan lain-lain. Jadi tujuan penggunaan atau perubahan istilah yang baru yaitu bimbingan dan konseling itu untuk mengetahui tujuan yang sebenarnya dari bimbingan dan konseling itu sendiri. Kemudian, aktivitas bimbingan dan konseling itu apa sih? Nah, jadi aktivitas bimbingan dan konseling itu merupakan suatu upaya bantuan yang dilakukan dengan hubungan tatap muka antara seorang konselor dan klien melalui wawancara konseling yang didasarkan atas norma-norma yang berlaku agar si klien itu dapat memperoleh kepercayaan diri untuk memperbaiki tingkah lakunya di masa ini dan di masa yang akan datang. Pembahasan yang kedua yaitu tentang permasalahan manusia. Nah, permasalahan manusia. Jadi kita itu harus tahu pengertian masalah itu apa. Nah, masalah bila ditinjau dari segi makna kata atau etimologi, masalah itu identik dengan kata problem yang mengacu pada soal, persoalan, masalah, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dapat didefinisikan bahwa masalah itu adalah sesuatu yang membuat pikiran, perasaan tidak tentram. Kemudian juga bisa diartikan dengan kondisi sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan dan kenyataan. Jadi kadang para remaja itu bilang harapan tidak sesuai ekspektasi. Nah, itu juga termasuk problem, bukan? Nah, kemudian apa sih jenis-jenis masalah itu? Nah, secara spesifik berkenaan dengan permasalahan yang dialami oleh peserta didik, Jumhur dan Muhammad Surya itu menjelaskan jenis-jenis masalah itu ada 6. Yang pertama, masalah pengajaran atau belajar. Nah, masalah ini berhubungan dengan individu yang menghadapi kesulitan belajar. Kemudian yang kedua, masalah pendidikan. Nah, masalah ini berhubungan dengan peserta didik dalam pendidikan secara umumnya. Kemudian masalah pekerjaan. Nah, masalah ini berhubungan dengan pemilihan pekerjaan. Kemudian masalah waktu-waktu senggang. Nah, ini masalah yang berhubungan dengan waktu dalam menghadapi waktu luang. Kemudian masalah sosial. Nah, ini masalah yang berhubungan dengan kesulitan berinteraksi dengan individu yang satu dengan individu lainnya. Kemudian masalah pribadi. Nah, masalah ini berhubungan dengan situasi tertentu yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri. Kemudian, apa saja sih penyebab timbulnya suatu masalah tersebut? Nah, suatu masalah itu tidak akan muncul dengan sendirinya, melainkan ada faktor atau sumber yang dapat memicu suatu permasalahan tersebut. Nah, menurut Kostor Pastrowisastro, beliau berpendapat bahwa sumber yang dapat menyebabkan permasalahan itu seperti yang pertama, kondisi fisik kesehatan, yaitu contohnya kelelahan fisik, kurang olahraga. Kemudian yang kedua, ini kondisi relasi di rumah dan keluarga, contohnya orang tua terlalu kasar. Kemudian keluarga yang broken home, kebanyakan
tugas di rumah. Kemudian yang ketiga, kondisi pengisian waktu luang. Nah, ini seperti contohnya kurangnya biaya untuk rekreasi, kurangnya keterampilan dalam suatu pekerjaan. Kemudian yang keempat, ini kehidupan kepercayaan dan keagamaan. Ini contohnya masih ragu-ragu dalam terhadap ajaran agamanya. Kemudian yang kelima itu kondisi sekolah. Ini contohnya aktivitasnya itu kurang bergerak. Kemudian yang keenam, kondisi sosial. Ini kurangnya norma-norma sosial. Kemudian menurut Syahril dan Rizka Ahmad yang mengungkapkan bahwa permasalahan yang timbul, yang muncul itu bisa dilihat dari dua segi. Yang pertama, penyebab munculnya masalah berasal dari dalam diri. Ini biasa kita sebut dengan faktor internal. Kemudian yang kedua, penyebab munculnya masalah berasal dari luar diri. Ini kita sebut dengan faktor eksternal. Nah, yang pertama itu dilihat dari faktor internal, dari dalam diri. Ini munculnya masalah itu seperti keterbatasan atau keterbelakangan keadaan fisik. Contohnya orangnya idiot. Kemudian itu kan kalau orang idiot itu kurangnya dan rendahnya tingkat intelijensi. Kemudian yang kedua, keterbatasan keadaan fisik. Ini contohnya buta, tuli, terus bisu. Kemudian ketidakseimbangan emosional. Ini ketidakseimbangan emosional berarti tidak merasa aman. Kemudian tidak dapat menyesuaikan dengan orang lain, dan sikap dan kebiasaan tertentu yang dapat merugikan diri sendiri. Misalnya sikap tidak mau belajar, kemudian sikap acuh. Dan yang kelima itu tidak berbakat dalam suatu bidang tertentu, yaitu contohnya tidak berbakat dalam bidang olahraga. Yang tadi kan faktor internal, yang sekarang ini faktor eksternal yang berasal, penyebab masalah yang berasal dari luar diri. Nah, di sini tuh ada tiga faktor lingkungan keluarga atau rumah tangga, kemudian faktor lingkungan sekolah, faktor lingkungan masyarakat. Nah, yang pertama itu faktor lingkungan keluarga atau rumah tangga. Nah, di sini ini permasalahannya itu banyak yang muncul karena cara yang tidak tepat dalam mendidik anak. Kemudian terlalu memanjakan anak, terlalu keras sama anak. Kemudian hubungannya antar keluarga itu seperti bertengkar dengan kakak, bertengkar dengan adik, kemudian orang tua yang selalu cekcok. Kemudian faktor lingkungan sekolah. Nah, di sini tuh yang jadi permasalahan oleh peserta didik biasanya terkait sarana dan prasarana belajar. Itu contohnya jumlah kursi yang kurang, kemudian banyak gedung yang rusak. Kemudian faktor lingkungan masyarakat. Nah, di sini nih banyak terjadi permasalahan, seperti contohnya sering diajak berpergian dengan temannya di lingkungan masyarakat itu. Kemudian ada suatu adat istiadat yang bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di keluarga dengan yang masyarakat. Baik, sekian dari penjelasan saya tentang bab 2 mengenai manusia dan permasalahannya. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.